Lydia hadir, Ibu. Sophie hadir, Ibu. Gina hadir, Ibu. Dovi hadir, Bu. Hamida hadir, Bu. Oke. Hadir semua ya anak-anak Ibu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu semangat mengikuti pembelajaran dan juga fokus dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Bisa ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui penjelasan dari dulu, anak-anak Ibu dapat mengetahui apa itu pengertian cerita fiksi, unsur-unsur cerita fiksi, dan juga mengetahui jenis-jenis tokoh yang ada di dalam cerita fiksi, serta anak-anak Ibu dapat membuat membuat suatu cerita fiksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ayo mau tanya nih, anak-anak Ibu tahu nggak apa mata pelajaran kita hari ini? Bahasa Indonesia, Bu. Betul sekali, Dovi dan Sophie. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia. Nah, silakan anak-anak Ibu perhatikan ke depan. Ibu ada. Nah, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita itu yaitu anak-anak Ibu dapat mengetahui tentang cerita fiksi. Nah, pengertian dari cerita fiksi itu sendiri yaitu cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata, yang hanya berasal dari imajinasi penulis saja. Adapun beberapa jenis-jenis dari cerita fiksi. Nah, Anda tahu apa nih bacanya? Cerpen. Cerpen. Ini betul. Ini fabel, novel. Betul ya. Jenis-jenis cerita fiksi itu ada cerpen, ada novel, ada fabel, ada dongeng. Selanjutnya, di dalam cerita fiksi itu ada unsur-unsur cerita fiksi. Yang pertama itu ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku atau seseorang yang memerankan di dalam sebuah cerita. Kemudian ada latar tempat. Misalnya itu di tempat itu ada misalnya di hutan atau di perkotaan. Yang ketiga itu ada alur. Alur ini yaitu urutan cerita yang menjadikan sebuah cerita itu cerita utuh, seperti awal cerita, inti cerita, dan akhir cerita. Yang keempat itu ada tema. Tema inilah pokok pikiran dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya ada amanat, yaitu pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Sekarang anak-anak Ibu udah paham ya tentang apa itu pengertian cerita fiksi, jenis-jenis dan unsur-unsur cerita fiksi. Udah paham anak? Sudah, Bu. Saya mau bertanya, sebelumnya apakah anak-anak Ibu pernah membuat suatu cerita? Pernah, Bu? Pernah. Bagi yang pernah, hal penting apa yang anak-anak Ibu perhatikan saat membuat cerita? Menentukan tema, Bu. Betul ya, menentukan tema. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu langkah-langkah dari membuat suatu cerita fiksi? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oke, ada yang sudah dan ada yang belum ya. Bagi yang belum, Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang cara membuat cerita fiksi. Dari video inilah kita nanti akan menulis suatu cerita fiksi buatan kita sendiri. Nah, itu perhatikan ya. Ya, langkah-langkah dari membuat cerita fiksi. Nah, aku punya beberapa ide
dulu ya langkah-langkah atau prosedur kita menulis sebuah cerita fiksi. Nanti anak-anak ibu menulis sebuah cerita fiksi berdasarkan genre yang telah anak-anak ibu tulis. Seperti kelompok satu tadi kan memilih genre petualangan. Nanti secara berurut anak-anak ibu akan menulis sebuah cerita fiksi. Misalnya kan Ami tadi kelompok urutan pertama. Nanti Ami yang menentukan apa itu temanya, alurnya, sudah tuh habis itu siapa itu tokoh yang terlibat. Nah, Dovi nanti yang akan mengembangkan konfliknya bagaimana. Nah, nanti Gina akan memecahkan permasalahan dari konflik tadi. Sedangkan Sofi nanti membuat akhir atau ending dari sebuah cerita tersebut. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang kurang mengerti? Enggak, Bu. Oke. Sekarang Ibu bagikan ya. Ini LKPD-nya untuk menulis sebuah cerita fiksi. Kelompok satu. Silakan kelompok satu mendekat dulu. Rantai. Nah, ini kelompok dua ya. Oke, sekarang coba silahkan anak-anak diperhatikan. Ini adalah lembar kerja peserta didik menulis cerita fiksi. Nah, tadi kan Ibu sudah membagikan anak-anak Ibu urutan keberapa untuk menulis sebuah cerita. Nanti Ramidah menulis sebuah cerita di langkah awal. Di langkah awalnya itu adalah genre cerita, perkembangan tokoh. Nanti Ramidah buat latar cerita dan juga alur cerita. Kemudian setelah selesai, Dovi lanjut ke langkah kedua, yaitu memunculkan konflik, memperkenalkan tokoh baru dan memperluas plot. Kemudian dilanjutkan oleh Gina yaitu puncak konfliknya dan cara membuat konflik itu menurun, dan akhir ending cerita yang nanti penyelesaian yang akan dibuat oleh Sofia. Bisa ya anak? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Ini daftar dari elemen-elemennya. Oke, waktunya udah habis ya, karena apakah ceritanya sudah selesai dibuat? Oke, silahkan perwakilan dari kelompok satu menceritakan cerita yang dia tulis ke depan. Kelompok satu maju ke depan. Bu, yang saya buat tadi, Bu. Iya, yang kelompok buat tadi. Yang dari dua, Bu. Dari satu, dari awal. Baiklah, kelompok satu akan menampilkan hasil diskusinya. Yang pertama, genre tema kami adalah petualangan. Tokohnya Banu, pemberani, optimis, dan percaya diri. Penduduk suka menolong. Binatang buas. Latar ceritanya tuh Tuhan di Galatara. Alur ceritanya cerita dari awal sampai akhir. Menunjukkan konflik, memperluas plot. Suatu hari seorang pemuda bernama Banu terpikat oleh pemandangan alam yang indah di sebuah hutan belantara. Ia memutuskan untuk menjelajahi hutan tersebut dengan membawa peralatan camping dan bekal makanan. Tentang perjuangannya, Banu menemukan sebuah gua yang sangat besar dan misterius. Ia terteriak untuk menjelajahi gua tersebut dan memasuki tanpa ragu. Di dalam gua, Banu menemukan banyak hal menakjubkan seperti batu-batu berwarna-warni dan ukiran-ukiran gua yang indah. Namun tiba-tiba Banu mendengar suara aneh yang datang dari dalam gua. Ia mengikuti suara tersebut dan menemukan sebuah ruangan besar yang terisi dengan karun. Dan semua, Bu. Ya. Ini Bu. Puncak konfliknya adalah Banu sangat terkejut dan bingung. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Namun tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat keras dan menakutkan. Ia melihat sekelompok binatang buas yang sedang berkeliaran di ruangan. Banu segera berlari keluar dari gua dan bersembunyi di belakang pohon besar. Ia menunggu sampai binatang buas itu pergi dan kemudian bergegas keluar dari hutan. Konflik menurun. Akhir penyelesaian
diberikan. Oke, sebentar ya. Kelompok 2 yang telah mendengarkan cerita fiksi yang telah dibuat oleh kelompok 1 tadi, apakah ada saran atau masukan dari cerita yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Ada Bu, berkomentar di sini Bu. Yang pertama, di dalam gua, Banu menemukan banyak hal yang menakjubkan seperti batu-batu berwarna-warni dan ukiran-ukiran gua yang indah. Setelah kalimat ini, cerita ini sebaiknya kelompok menambahkan cerita, yaitu saat Banu sedang asik menikmati indahnya pemandangan yang disajikan dalam gua, namun tiba-tiba Banu mendengar suara aneh yang berasal dari gua. Banu pun penasaran dan memberanikan diri untuk masuk dalam gua lebih dalam dan menemukan sebuah harta karun yang ada di dalam gua tersebut. Yang kedua, Banu bertemu dengan seorang penduduk setempat, penduduk yang ramah dan baik hati. Penduduk tersebut mengarahkan Banu menuju jalan keluar hutan belantara sehingga Banu berhasil meloloskan diri dari hutan menakjubkan tersebut. Baik, hanya itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih perwakilan ke kelompok 2. Kepada kelompok 1 dapat mempertimbangkan ya saran dan masukan yang diberikan oleh kelompok 1 atas cerita fiksi yang kelompok 1 buat. Terima kasih ya kepada Dovi. Kita tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita udah membacakan ya hasil karangan, hasil karya anak-anak ibu yaitu cerita fiksi. Kan udah apa tadi dikomentari dan diberi saran. Sekarang ibu beri waktu 5 menit untuk mengedit dan merevisi sebuah cerita fiksi yang anak-anak ibu buat. Ibu beri waktu 5 menit ya. Udah siap Bu. Oke, udah siap ya? Kelompok 1 udah siap. Oke, kelompok 2 udah siap? Udah siap Bu. Oke. Oke, karya yang udah direvisi dan udah dibuat semenarik mungkin kita tempel ya. Hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2 kita tempel karyanya di dinding kelas. Oke, Bu. Yeay.